Saat itu baru lewat pukul 4 sore, tetapi hari sudah gelap. Untungnya, Feng Yu punya mobil, jadi ia bisa sampai di rumah Gurusan sebelum makan malam. Gurusan juga sangat senang Feng Yu datang menemuinya. Meskipun anak ini biasanya agak lesu, dia tetap belajar dengan giat. Dia hanya kurang pandai bahasa Rusia dan matematika, jadi dia ragu untuk masuk SMA di kota. Tetapi dia masih punya peluang bagus untuk masuk SMA di kabupaten. Menolak ajakan Gurusan untuk makan malam, Feng Yu mengikuti Li Shiqiang kembali ke rumah keluarga Li. Setelah makan malam, Li Shiqiang pergi bekerja. Feng Yu akan naik bus kembali ke pertanian besok sore. Ia masih punya waktu di pagi hari, jadi mungkin ia bisa menukarkan mata uang asing di hotel internasional. Saat Li Shiqiang kembali, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Uang asing yang dibawanya telah ditukar dengan lebih dari 50.000 RMB. Melihat putra mereka kembali, orang tua Li akhirnya bersiap tidur. Feng Yu kemudian menarik Li Shiqiang ke samping dan melanjutkan mencuci otaknya. Saudara Li, uang ini mudah didapat, kan? Li Shiqiang mengangguk penuh semangat. Kau memang pintar. Aku belum banyak belajar, jadi aku tidak tahu banyak. Kalau kau terus begini, penghasilanmu sebulan bisa sama dengan penghasilanku setahun bekerja. Ada pilihan yang lebih menguntungkan. Apakah kamu mau melakukannya? Lebih menguntungkan? Napas Li Shiqiang menjadi lebih cepat. Obligasi negara. Xiao Yu, kau selalu bicara soal obligasi pemerintah. Tapi aku lebih tahu tentang obligasi pemerintah daripada kau. Obligasi pemerintah itu tidak menghasilkan uang, dan tidak bisa dijadikan uang. Kau tidak bisa menukarnya di bank sebelum jatuh tempo. Bagaimana kau bisa menghasilkan uang darinya? Li Shiqiang langsung kehilangan semangat ketika mendengar bahwa itu adalah obligasi pemerintah. Bukan hanya dia. Semua orang di tempat kerjanya, tempat kerja orang tuanya, terpaksa membeli obligasi pemerintah. Tapi bukankah mereka hanya duduk diam dan tidak mendapat sepeser pun? Mereka bilang akan mendapat bunga di masa mendatang, tapi siapa yang bisa memastikannya? Saudara Li, Anda jarang membaca koran, ya? Koran itu mengatakan bahwa obligasi pemerintah akan mulai diperdagangkan, seperti komoditas. Obligasi pemerintah senilai $10 mungkin akan menjadi $11. Apakah menurut Anda itu menguntungkan? Li Shiqiang menggelengkan kepalanya. Saya masih belum menghasilkan uang dengan menukar mata uang asing. Feng Yu sangat marah. Kau pikir semudah itu menukar mata uang asing? Lupakan saja soal legalitasnya. Kalau tidak ada yang mengawasi, berapa lama bisa bertahan? Dan apa kau tahu bahasa asing? Aku mau kembali ke pertanian, apa yang akan kau lakukan? Lagi pula, orang-orang di hotel internasional terus menatap kita hari ini. Kalau aku kembali besok, mereka mungkin akan mengusirku. Li Shiqiang tercengang. Bisnis yang begitu menguntungkan sudah tidak mungkin lagi. Melihat Li Shiqiang tetap diam, Feng Yu melanjutkan, coba pikirkan, bukankah bunga obligasi pemerintah lebih tinggi daripada bunga bank? Ya, memang lebih mahal dari tarif normal, tapi agak susah kalau mau balik modal. Saya sudah bilang, obligasi ini akan segera diperdagangkan secara publik. Bayangkan kalau obligasi pemerintah A senilai 10 yuan dijual seharga 9 yuan, apakah Anda akan menjualnya? Jual. Obligasi pemerintah ini terlalu lama. Saya tidak sabar. Ya, banyak orang punya ide yang sama dengan Anda. Ketika itu terjadi, harga obligasi pemerintah akan turun, dari 10 yuan menjadi 9 yuan. Dan beberapa orang punya lebih banyak uang dan tidak terburu-buru menggunakannya. Mereka ingin membeli obligasi pemerintah tetapi tidak menemukannya, jadi mereka akan mulai membelinya dengan harga tinggi. Obligasi pemerintah 10 yuan akan menjadi 11 yuan. Mustahil. Membeli sesuatu yang seharusnya $10 dengan harga $11, kau pasti bodoh. Suku bunga obligasi pemerintah mungkin tidak setinggi itu. Li Shiqiang sama sekali tidak percaya. Siapa yang mau menghabiskan harga setinggi itu untuk membeli obligasi pemerintah? Saya hanya membuat analogi. Tapi dengan harga 10 yuan dan 10 sen, pasti ada yang mau membelinya, kan? Kurang lebih begitulah. Tapi apakah ada yang benar-benar membelinya? Dan apakah obligasi pemerintah benar-benar boleh diperdagangkan? Guru San bilang dia punya teman sekelas di Beijing dan punya informasi orang dalam. Kita akan untung dari selisih harganya. $10 bisa jadi $11. $100.000 bisa jadi 100.000. Guru San sekali lagi ditarik keluar oleh Feng Yu sebagai tameng. Mata Li Shiqiang terbelalak. 100.000 yuan menjadi 100.000 yuan. Untung yang begitu mudah. Gaji bulanannya kurang dari 100 yuan. Bagaimana mungkin dia untung sebesar itu? Xiao Yu, apa yang harus aku lakukan? Beli obligasi pemerintah. Kumpulkan dari rekan kerja dan teman. Beri mereka 9,50 untuk setiap 10 yuan. Banyak dari mereka terpaksa membeli. Jika mereka bisa menukarnya dengan uang tunai, mereka pasti akan bersedia. Ingat, ambil sebanyak mungkin. Setelah 2 bulan, perdagangan akan diizinkan. Jika Anda ingin membeli lebih banyak, mereka tidak akan menjualnya kepada Anda.
Maksudmu, kita harus ambil semua uang di obligasi pemerintah? Ratusan ribu dolar. Bagaimana kalau beritanya salah? Bagaimana kalau kita ambil 10.000 dulu? Li Shiqiang tidak berani bertaruh. Bagaimana kalau ternyata salah? Obligasi pemerintah itu tidak akan digunakan selama beberapa tahun, dan uang keluarganya serta keluarga Feng akan diinvestasikan di dalamnya. Kalaupun kamu nggak percaya sama aku, kamu harus percaya sama guruku. Katanya benar sekali. Dia yang cerita soal pertukaran mata uang asing ini. Ceritain aja berapa banyak uang yang kita hasilkan dari ini. Kalau kamu bisa pinjam uang dan beli obligasi pemerintah, aku jamin kamu bakal untung banyak. Feng Yu kembali menyebut gelar gurusan. Ternyata cukup berguna. Li Shiqiang menggertakkan gigi dan mengangguk setuju. Keesokan paginya, Li Shiqiang mengantar Feng Yu ke pintu masuk hotel internasional, lalu pergi sendiri, mencoba menukar sejumlah mata uang asing di pagi hari. Terlebih lagi, dari mulut ke mulut, banyak orang sekarang mengetahui bahwa Li Shiqiang mampu mendapatkan mata uang asing, dan beberapa bahkan berinisiatif untuk mencarinya. Feng Yu terus menukar mata uang asing di pintu masuk hotel internasional. Dengan kefasihannya, ia dengan cepat menukar lebih dari 40.000 yuan dari 50.000 yuan. Pada saat yang sama, ia juga memasukkan beberapa rubel dan dolar as ke dalam tasnya. Karena kali ini sendirian, Feng Yu takut terjadi kecelakaan dan tidak berani meninggalkan pintu masuk hotel internasional. Namun, jika ia terus berkeliaran di sekitar pintu masuk hotel internasional, tentu saja ia akan diperhatikan oleh orang-orang di dalam. Ada cukup banyak tamu asing di sini, dan kita sama sekali tidak boleh membiarkan apapun terjadi. Penjaga melaporkan hal ini kepada manajer, dan Yu Chunyuan keluar dan melihat Feng Yu sedang menukar mata uang dengan tamu asing tersebut. Dia sangat marah. Orang asing sering datang kepadanya untuk menukar mata uang asing di hotel internasional, dan dia akan menukarnya secara pribadi dengan beberapa pemimpin. Sekarang anak kecil benar-benar bisa melakukannya. Yu Chunyuan mencengkeram lengan baju Feng Yu dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu menukar mata uang asing dengan tamu asing di sini? Aku akan meminta penjaga untuk menangkapmu." Sayangnya, seperti yang diduga, masalah ini masih memengaruhi kepentingan orang lain. Feng Yu tersenyum malu. "Manajer Yu, saya juga akan menukarkan uang untuk sepupu saya. Bos mereka akan melakukan inspeksi ke luar negeri bulan depan, dan mereka ingin mendapatkan mata uang asing untuk membeli beberapa souvenir. Saya sudah menukarkannya dan saya akan pergi sekarang. Saya janji tidak akan kembali." Yu Chunyuan melirik tas Feng Yu dengan curiga. Tas itu sepertinya berisi cukup banyak uang. Namun, ia tidak ingin dianggap sebagai tukang buli. Jadi ia memperingatkannya lagi, "Lupakan saja kali ini. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa pergi ke bank dan mengajukannya. Kalau aku melihatmu mengganggu tamu asing lagi, aku akan melaporkanmu ke polisi." Feng Yu mengangguk dan pergi. 1 jam kemudian, Li Shiqiang datang menjemputnya. Ia sangat menyesal mengetahui bahwa hotel internasional tidak lagi mengizinkan mereka mengganggu tamu asing. Ini cara cepat untuk menghasilkan uang. "Saudara Li, jangan patah semangat. Kamu bisa menghasilkan uang beberapa tahun dari obligasi negara. Nah, setelah semua mata uang asing ini dikonversi ke RMB, kamu bisa mulai mengumpulkan obligasi negara. Kalau perdagangan diizinkan, saya jamin kita akan untung besar. Kamu tidak akan mengecewakan kakak dan ayahku, kan?" Li Shiqiang menunjukkan ekspresi tegas. "Baiklah. Aku pasti tidak akan mengecewakan mereka. Mulai besok, aku akan pergi menagih obligasi pemerintah." Feng Yu kembali, dan Feng Xingtai sangat menantikannya. Ketika tidak ada yang memperhatikan, ia bertanya kepada Feng Yu kapan ia akan menerima uang dan berapa banyak uang yang bisa ia hasilkan kali ini. Feng Yu menggertakkan gigi dan berkata, "Ayah, aku sudah menghabiskan semua uangku untuk membeli obligasi pemerintah." Kemudian dia mengecilkan lehernya dan menutup matanya dengan sikap berpengalaman. "Apa katamu? Kau beli semua obligasi pemerintah? Kau habiskan lebih dari 100.000 untuk obligasi pemerintah? Kau buang-buang uang. Apa si brengsek Li Shiqiang itu menipumu untuk membelinya?" Darah Feng Xingtai berdesir hebat. Bagaimana ia harus menanami ladang di musim semi? Ia mengangkat tangannya, tetapi tidak sampai mengenai wajah putranya. "Hah, tidak kalah kali ini? Ayah, aku dengar dari guruku di Harbin bahwa obligasi pemerintah akan dibuka untuk diperdagangkan. Itu semua ideku, dan tidak ada hubungannya dengan saudara Li. Coba pikirkan, saudara Li mungkin hanya butuh $9,5 untuk membeli obligasi pemerintah 10 yuan, dan hanya $95 untuk obligasi pemerintah 100 yuan. Setelah perdagangan diizinkan, obligasi pemerintah ini akan langsung menghasilkan keuntungan puluhan ribu dolar." Feng Xingtai menghela napas, "Nak, aku kurang memperhatikanmu sebelumnya. Aku tidak tahu kau begitu fasih berbahasa asing dan bahkan bisa berkomunikasi dengan orang Rusia. Kau bisa menghasilkan uang dengan meminta Xiao Li membantumu menukar mata uang asing. Sekarang kau malah bicara soal membeli obligasi pemerintah. Aku tidak begitu mengerti, tapi aku percaya padamu." "Ayah, apakah ayah sungguh-sungguh percaya padaku? Ya sudah, apalagi yang bisa kulakukan kalau kau tidak percaya?
Aku akan menghajarmu, bisakah kau kembalikan uangnya? Xiao Li orang baik, keluarganya baik, dan adikmu juga menyukainya. Kalau ayah pergi mengambil uangnya, apa pendapat keluarga Xiao Li tentang keluarga kita? Obligasi pemerintah tetaplah obligasi pemerintah. Bukankah keluarga kita bisa melewati masa-masa sulit seperti itu saat kita tidak punya uang? Yah, dia masih tidak percaya. Ayah, apakah keluarga kita sedang sangat membutuhkan uang sekarang? Feng Yu bertanya dengan hati-hati. Kakakmu akan magang di rumah sakit, dan kamu akan mulai kuliah. Bagaimana mungkin semua ini menghabiskan uang? Dan musim semi akan segera tiba, dan kita harus mulai membajak tanah, menyiapkan benih, dan pupuk. Bukankah ini menghabiskan uang? Kamu boros sekali. Kamu membuatku sangat marah. Feng Xingtai menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan kemarahan yang telah dia tekan dengan susah payah hendak meledak. Ayah, masih ada waktu, masih ada waktu. Obligasi pemerintah akan mulai diperdagangkan bulan April, jadi itu tidak akan menghalangi kita untuk membeli benih dan pupuk. Soal biaya kuliah, akomodasi, dan lain-lain, utang saja dulu dan lunasi dalam 2 bulan. Jangan khawatir tentang adikku. Kakak Li pasti akan meninggalkan sejumlah uang, cukup untuk adikku gunakan selama 2 bulan ke depan. Lebih baik begitu. Kita harus merahasiakan ini dari ibumu untuk saat ini. Kalau dia tahu, kamu akan dipukuli sampai mati dengan ranting pohon willow. Aku akan cari cara untuk membayar biaya sekolah adikmu dan biaya kuliahmu. Aku akan cari orang yang bisa meminjam uang. Lao Feng, Xiao Yu, apa yang kalian berdua bisikan di ruang dalam? Kalian mau makan atau tidak? Ini dia, Bu, ini dia. Danying akan pergi ke unit untuk magang 2 hari lagi. Apakah dia bisa tinggal di rumah sakit besar tergantung pada bagaimana magang ini berjalan. Pak Tua Feng, bagaimana kalau kita beri Danying uang dan biarkan dia memberikan beberapa hadiah kepada para pemimpin? Kata Zhang Muhua sambil makan. Bu, apa gunanya ngasih aku hadiah kayak gitu? Gila banget. Rumah sakit tempatku magang kekurangan perawat. Aku kan lulusan sekolah perawat, kenapa aku nggak boleh lanjut? Benar, Bu, tidak perlu begitu. Lebih baik adikku tidak dirawat di rumah sakit. Aku bisa membuka rumah sakit untuknya nanti dan membiarkannya menjadi direktur. Jauh lebih baik daripada menjadi perawat, kata Feng Yu sambil menyantap makanannya. Bang! Zhang Muhua menepuk kepala Feng Yu dengan sumpit. Sama seperti ayahmu, yang kau tahu cuma bualan. Kau membuka rumah sakit, dan kau membicarakan klinik perusahaan kita. Kau tahu berapa biaya semua itu? Kau tahu berapa tahun Bibi Zhao dari klinik itu bekerja di rumah sakit untuk mendapatkan kesempatan ini? Feng Yu mengerutkan bibirnya. Itu hanya rumah sakit. Tidak akan butuh waktu lama. Dia bisa membukanya dalam 3 tahun. Lalu dia bisa merekrut beberapa dokter dan perawat berpengalaman dari rumah sakit besar dan meminta mereka bekerja untuk adiknya. Feng Tua, aku sedang berbicara padamu, mengapa kau diam saja? Kurasa tidak perlu. Kita tunggu saja sebentar lagi. Lebih baik memberi hadiah sebelum magang selesai. Feng Xingtai ingin putrinya memberi hadiah, tetapi dia harus punya uang. Tahukah kamu? Sekarang, memberi hadiah bisa membuatmu ditempatkan di departemen yang bagus. Aku dengar dari Suster Zhao di klinik bahwa beberapa perawat sering bekerja shift malam, dan beberapa di antaranya di ruang gawat darurat, yang melelahkan. Akan lebih baik jika ditugaskan di bidang seperti kedokteran gigi, di mana tidak banyak yang harus dilakukan sepanjang hari, mudah, dan kamu tidak perlu membuat kesalahan. Feng Danying juga menatap ayahnya saat ini. Ia tidak ingin pergi ke ruang gawat darurat, dan ia tidak ingin sering bekerja shift malam. Ia tidak punya waktu untuk bertemu Li Shiqiang. Feng Xingtai melirik Feng Yu. Apa yang akan kita lakukan? Semua uangnya sudah habis. Kalau ibumu nanti pergi mengambil buku tabungan, semua ini akan terbongkar. Hei, Bu, Kak, kalian gak perlu khawatir sama sekali. Kak Li bilang dia sudah punya koneksi di rumah sakit tempat adikku magang. Rumah sakitnya ada di departemen ortopedi. Dan kita tinggal serahkan beberapa bidai, perban, dan sebagainya. Gampang banget, dan orang yang ke departemen ortopedi jauh lebih sedikit daripada ke klinik gigi. Oh, kebohongan datang silih berganti. Aku harus menelepon saudara Li malam ini dan memintanya untuk fokus membeli obligasi pemerintah dari rumah sakit tempatku magang. Membelinya dengan harga yang wajar seharusnya bisa membuka jalan bagi pemimpin partai lain untukku. Sekarang ini, mereka yang bisa menukarkan obligasi negara dengan uang, semuanya orang yang mampu. Benarkah? Aku tidak menyangka Xiao Li begitu perhatian. Aku merasa lega sekarang. Feng Yu menyanjungnya dengan tepat waktu, Bu. Selera adikku dalam memilih pasangan sama bagusnya dengan seleramu. Lihatlah bagaimana kalimat ini diucapkan, memuji 3 orang dalam keluarga ditambah Li Shiqiang. Seperti yang diharapkan, semua orang berseri-seri. Oh, Pak Tua Feng. Keluarga kakak perempuan tertua saya ingin meminjam uang untuk membeli traktor Dongfang Hong bertenaga 55 tenaga kuda.
Mereka setuju untuk memberikannya kepada saya setelah kami menjual gandum kami di musim gugur. Feng Xingtai bertanya dengan bibir atas yang kaku, berapa banyak yang ingin kamu pinjam? 5.000. CK. Feng Yu juga menyadari bahwa ayahnya akan menyerahkannya. Hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah mengaku. Bibinya ingin meminjam uang, jadi dia meminta mereka menunggu 2 bulan lagi. Bu, bolehkah aku bercerita sesuatu? Zhang Muhua menatap suaminya, lalu putranya. Keduanya bertukar pandang cukup lama. Jelas mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Bibi tidak menunggu 1 atau 2 bulan saja? Lagi pula, kalau kita beli traktor sekarang, kita nggak akan bisa pakai. Nanti juga bakal tua kalau kita simpan di sana. Lebih baik beli 2 bulan lagi. Nggak akan menunda pengolahan tanah dan penanaman. Bang, Sang Muhua menggebrak meja dan berkata, kalian berdua ngapain sih sembunyi-sembunyi begitu? Aku baru saja kasih uang ke adikmu, tapi kalian nggak mau. Sekarang kalian malah mau ngentin aku. Apa kalian bercanda? Zhang Muhua meletakkan sumpitnya dan berlari ke ruang dalam. Setelah mencari cukup lama, ia menemukan bahwa buku tabungannya hilang. Ada lebih dari 20.000 yuan di dalamnya. Mana uangnya? Mana buku tabungannya? Kalian berdua bawa kemana? Zhang Muhua marah. Apa yang dilakukan ayah dan anak ini di belakangnya? Mereka baru saja menghabiskan lebih dari 20.000 yuan tanpa berkata apa-apa. Bu, jangan khawatir, uangnya hilang? Tidak hilang. Aku yang pakai. Zhang Muhua tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan mengambil kemoceng yang tergantung di dinding anak yang hilang. Beraninya kau mencuri uang kami? Akan kupukul kau sampai mati. Setelah periode kekacauan, keluarga Feng kembali duduk untuk bernegosiasi secara damai. Tentu saja, harga yang mereka bayar adalah Feng Yu telah mengalami beberapa kemunduran. HMPH, kukira Xiaoli cukup hebat, tapi ternyata dia bodoh. Dia sudah dewasa, tapi dia malah menuruti Xiao Yu dan bertindak gegabah. Berapa umur Xiao Yu? Apa yang bisa dia pelajari di sekolah? Dia bahkan menghasilkan uang dari obligasi pemerintah. Lihat siapa yang menghasilkan uang dari obligasi pemerintah? Kalaupun menghasilkan uang, itu spekulasi. Zhang Muhua masih marah, tetapi tidak tega memarahi putranya, jadi dia malah memarahi Li Shiqiang. Bu, Shiqiang juga ditipu oleh Xiao Yu. Xiao Yu bilang ini semua ide ayah. Bagaimana mungkin Shiqiang tidak melakukannya? Feng Danying membela diri dengan lemah. Mengapa kamu tidak menelepon dan meminta uangmu kembali? Bu, percayalah padaku kali ini. Ini pasti akan menghasilkan uang. Guru San bilang tidak apa-apa. Lagi pula, ini bukan spekulasi. Bukankah koran bilang kita perlu mengembangkan ekonomi komoditas yang terencana? Ini ekonomi komoditas. Feng Yu mengucapkan beberapa istilah yang tidak dipahami ibunya, dan akhirnya berhasil meredam amarahnya untuk sementara. Namun, pada akhirnya, ia tetap tidak berhasil meyakinkan ibunya. Ia berjanji akan segera menelepon dan meninggalkan uang setidaknya 10.000 yuan. Dalam perjalanan ke kantor pusat perusahaan untuk menelepon, Feng Danying masih mengeluh kepada Feng Yu, mengapa kamu selalu memaksakan segalanya pada Shiqiang? Kamu adikku, dan kamu bahkan belum menikah, jadi kenapa kamu membantu orang luar? Lagi pula, kamu juga melihatnya. Kakak Li terlibat dalam hal ini, jadi ibu dan ayah tidak akan terlalu marah. Lagi pula, ini pasti menguntungkan. Musim panas nanti, ayah akan membelikanmu rumah besar di pusat kota Harbin. Ngomong-ngomong, kamu yang paling bijaksana. Kakakmu, Li, orangnya jujur. Oke, aku yang terburuk. Apa kau tidak berpikir kau dan kakak Li bisa bertemu orang tuamu secepat ini karena aku? Gumam Feng Yu. Setibanya di kantor pusat perusahaan, sebelum mereka berdua sempat menelepon, telepon berdering lebih dulu. Li Shiqiang yang menelepon. Halo, kakak Li, baru beberapa hari kita bertemu, dan kau menelepon untuk mencari adikku? Goda Feng Yu. Xiao Yu, aku terutama mencarimu. Nah, aku menemukan bahwa obligasi pemerintah lebih menguntungkan daripada yang kau katakan. Hah? Maksudmu, obligasi pemerintah sekarang bisa menghasilkan uang? Feng Yu hanya mempertimbangkan masalah perdagangan obligasi negara, bukan masalah penebusan saat jatuh tempo. Banyak orang memegang obligasi negara 5 dan 10 yuan, beberapa di antaranya sudah jatuh tempo. Saat ini, sebagian besar obligasi negara memiliki jangka waktu jatuh tempo 5 tahun dan membayar suku bunga tahunan 4%. Ini berarti obligasi negara 10 yuan sekarang dapat ditukar dengan 12 yuan. Seperti yang dikatakan Li Shiqiang, penerbitan obligasi pemerintah menghadapi banyak kesulitan, dan kemudian dipaksakan kepada pegawai di instansi pemerintah dan perusahaan. Jika mereka tidak membelinya, uangnya akan langsung dipotong dari gaji mereka. Banyak orang bahkan lupa bahwa mereka masih memiliki obligasi negara. Baru setelah mendengar Li Shiqiang mengoleksi obligasi negara, mereka mengeluarkannya dari rumah. Namun, banyak obligasi negara mereka yang sudah kedaluarsa.
Banyak orang merasa repot pergi ke bank dengan uang 10 yuan, mengantre, dan hanya mendapatkan 2 yuan. Apalagi beban awalnya terutama ditanggung kader, dan sekarang gaji mereka naik, mereka jadi tidak peduli dengan tambahan 1 atau 2 yuan. Li Shiqiang pergi ke rumah mereka untuk mengambil obligasi negara. Ketika mereka bertanya, mereka menemukan bahwa ia hanya mematok harga $9,5 untuk 10 yuan, yang menurut mereka semua tidak menguntungkan. Li Shiqiang tidak menerima banyak uang. Namun, ketika Li Shiqiang sesekali melihat beberapa obligasi negara yang telah jatuh tempo dan dapat ditukar dengan uang di bank, ia akan langsung membelinya dengan harga asli. Jika harganya 10 yuan, ia akan membayar 10 yuan lalu membawanya ke bank untuk ditukar dengan 12 yuan. Namun, kebanyakan orang masih merasa merugi. Kalau $10, kita harus memberi setidaknya $11, kan? Li Shiqiang berpikir itu masih menguntungkan. $11 bisa ditukar menjadi $12 di bank. $110.000 bisa ditukar menjadi $120.000 di bank. Dia menelepon Feng Yu untuk menanyakan apakah ini memungkinkan. Dia merasa tidak perlu menunggu sampai obligasi pemerintah diperdagangkan secara publik. Feng Yu tercengang. Dia tidak menyangka Li Shiqiang lebih cerdik dari yang dibayangkannya. Mungkinkah kesepakatan ini berhasil? Tentu saja bisa. Di masa lalu saya pernah mendengar tentang orang-orang yang berspesialisasi dalam bisnis ini, berkeliling dari rumah ke rumah dan mengumpulkan obligasi pemerintah yang akan jatuh tempo, membayar mereka $11 untuk $10, lalu menyimpannya untuk mendapatkan bunga. Namun, ini membutuhkan modal yang besar, dan tidak ada yang terburu-buru untuk menggunakannya. Namun, Feng Yu tidak mengantisipasi bahwa beberapa obligasi negara akan jatuh tempo, tetapi beberapa orang tidak tahu cara menukarnya. Yang lain tahu bahwa obligasi tersebut akan jatuh tempo, tetapi terlalu malas untuk pergi ke bank dan mengantre. Jika mereka menunda pekerjaan, dendanya akan jauh lebih tinggi daripada $1. Saudara Li, Anda jenius. Obligasi yang jatuh tempo dalam 3 bulan nilainya bisa naik. Obligasi yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan, jangan khawatir tentang bunganya. Tunggu sampai obligasi pemerintah bisa diperdagangkan secara publik. Saya jamin kita bisa menghasilkan ribuan dolar setiap hari. Apa? Aku bisa menghasilkan ribuan setiap hari? Itu berarti 30.000 yuan sebulan dan lebih dari 300.000 yuan setahun? Tangan Li Shiqiang mulai gemetar karena gembira. Jika dia bisa menghasilkan lebih dari 300.000 yuan setahun, itu sudah cukup baginya untuk menghasilkan uang bahkan jika dia tidak makan atau minum selama separuh hidupnya. Sebenarnya, Feng Yu masih membicarakan uang yang bisa dihasilkan Li Shiqiang. Feng Yu seharusnya bisa menghasilkan setidaknya 1 juta. Namun, kita harus menunggu sampai beberapa kota dibuka. Kalau tidak, dengan pasar di satu kota saja, dari mana selisih harganya akan berasal? Saudara Li, berapa banyak obligasi negara yang Anda tukarkan hari ini? Hanya sedikit lebih dari 1.000. Feng Yu sangat marah. Dia hanya menukar sedikit lebih dari $1.000 sehari? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menukar ratusan ribu? Mengapa jumlahnya sedikit? Tidak ada yang bisa kulakukan. Semuanya pecahan 5 atau 10 yuan. Uang 50 atau 100 yuan itu langka. Aku sendirian, bersepeda di tengah cuaca yang dingin. Jeep yang dipinjam Li Shiqiang telah dikembalikan. Jeep itu sudah terlalu lama digunakan dan ayahnya takut dikritik. Cekak saudara Li, kamu tidak bisa melakukan ini sendirian. Ini bukan penukaran mata uang asing. Tidak ada yang bisa menukar ribuan sekaligus. Kamu hanya mengumpulkan 5 atau 10 yuan dari setiap rumah tangga. Bagaimana kamu bisa menghasilkan uang? Saudara Li, apakah kamu punya teman terpercaya yang punya waktu dan tenaga? Mintalah mereka untuk membantu mengumpulkan obligasi pemerintah dan membayar mereka 100 yuan sebulan. 100? Gajiku cuma lebih dari 80 sebulan. Li Shiqiang merasa gajinya terlalu tinggi. Saudara Li, Anda sudah bilang harus bekerja. Jadi mana Anda punya waktu untuk ini? Kalau Anda membolos setiap hari, pasti sulit menjelaskannya kepada atasan, kan? Biar mereka membantu mengumpulkan obligasi pemerintah dari pintu ke pintu. Aturannya masih sama. Kalau bisa ditebus dalam waktu 3 bulan, harganya bisa lebih tinggi. Kalau lebih dari 3 bulan, harganya sama. Kalau lebih dari 1 tahun, hanya 95% saja. Tidak apa-apa. Di belakang rumah saya ada gedung asrama untuk pabrik motor. Banyak anak muda berusia 17 atau 18 tahun di sana yang tidak punya pekerjaan. Mereka hanya berkeliaran seharian. Saya akan meminta mereka membantu mengumpulkan obligasi pemerintah. Saya akan membayar mereka 100 yuan sebulan, dan mereka pasti akan melakukannya. Li Shiqiang semakin bersemangat. Ia baru bekerja kurang dari setahun dan masih menjadi saudara junior di posisi bawah. Ia tak pernah menyangka setelah berbisnis, ia akan mampu memimpin beberapa saudara junior. Baiklah, kakak Li, kamu bisa urus ini sendiri. Hei kakak, jangan angkat teleponnya, aku belum selesai. Feng Danyi membujuk Li Shiqiang selama 5 menit lagi.
lalu menyerahkan telepon itu kepada Feng Yu dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus mengembalikan sedikitnya 10.000 yuan. Kalau tidak, ia pasti tidak akan mampu melampaui standar ibunya. Feng Yu terdiam. Kalian berdua sudah mengobrol begitu lama. Kenapa diam saja? Dengan enggan ia memberitahu Li Shiqiang bahwa ia akan mengembalikan 10.000 yuan. Meskipun akan sedikit mengurangi penghasilan mereka, dampaknya tidak akan terlalu besar. Tetapi yang tidak diduga Feng Yu adalah Li Shiqiang tahu bahwa keluarga Feng telah menarik 10.000 yuan, dan berpikir masih ada risiko, jadi dia juga menarik 5.000 yuan, sehingga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia tidak akan kehilangan segalanya. Sekembalinya ke rumah, Feng Yu hanya melaporkan kabar baik, bukan kabar buruk. Ia mengatakan bahwa keluarganya masih memiliki beberapa ribu dolar lagi, dan Li Shiqiang akan mentransfer 10.000 yuan melalui kantor pos besok. Ia menjamin slip transfer akan sampai di kantor pos pertanian dalam waktu 3 hari. Sehingga keluarga bibinya tidak akan terlambat membeli traktor. Bagaimana dengan sisa uangnya? Tentu saja, sisa uang itu masih di tangan Li Shiqiang dan digunakan untuk menghasilkan uang, yang jauh lebih menguntungkan daripada bertani. Feng Yu bahkan membujuk orang tuanya untuk berhenti bertani sama sekali. Jika dikesampingkan hal-hal lain, hanya dari bisnis obligasi pemerintah saja, mereka bisa mendapatkan setidaknya ratusan ribu, bahkan jutaan, yuan setahun. Bagaimana mungkin bertani bisa menghasilkan sebanyak itu? Lagi pula, bertani itu sulit dan melelahkan, dan tidak ada kenyamanan seperti itu. Mereka bisa saja menjadi bos dan membiarkan orang lain yang mengurusnya. Namun orang tuanya menolak. Pertama, Feng Yu masih belajar di pertanian. Kedua, mereka merasa jika gagal, setidaknya mereka masih memiliki tanah, yang tidak akan terlalu menyusahkan keluarga. Ketiga, mereka sudah terbiasa hidup di pertanian dan tidak ingin pindah. Namun, mereka semua tergerak oleh visi Feng Yu. Ia bisa membeli beberapa rumah dan mobil besar dimanapun di kota dalam setahun. Bahkan jika ia gagal, setidaknya ia masih memiliki obligasi pemerintah. Ia hanya perlu menunggu beberapa tahun untuk menukarkannya dengan uang tunai di bank. Untungnya, Feng Yu telah melakukan beberapa pekerjaan persuasif dengan klien-klien di kehidupan sebelumnya. Untuk menghadapi para petani kecil ini, selama mereka yakin bisa menghasilkan banyak uang, mereka akan lebih bersedia berinvestasi daripada orang biasa. Feng Yu juga pernah melihat rekan-rekannya menipu para pensiunan pria dan wanita tua untuk mengambil pinjaman investasi. Dan ketika investasinya gagal, mereka akan melimpahkan semua kesalahan kepada pihak lain. Ia sangat membenci orang-orang seperti itu. 10.000 yuan itu segera diterima. Ibu saya mengirimkan 5.000 yuan kepada bibi saya dan menyimpan sisanya untuk keperluan nanti. Seminggu kemudian, Feng Danying kembali ke Harbin. Li Shiqiang telah mengatur magang di sebuah rumah sakit untuknya. Wakil presiden rumah sakit itu adalah mantan rekan seperjuangan ayahnya. Setelah mendengar bahwa Feng Danying adalah menantu rekan seperjuangannya dan seorang mahasiswa di sekolah perawat kota, Li Shiqiang meyakinkan Feng Danying bahwa selama Feng Danying bisa menyuntik, Feng Danying pasti akan tinggal di sana. Feng Danying pergi ke Harbin hanya dengan 30 yuan. Setibanya di Harbin, ia bisa meminta uang kepada Li Shiqiang jika membutuhkannya, karena keluarga Feng memiliki uang paling banyak di sana. Feng Yu dikurung di rumah selama masa ini, mengerjakan PR, membaca, dan belajar. Feng Xingtai mengancam kalau kamu tidak diterima di SMA kota tahun ini, aku akan mematahkan kakimu. Jadi, kecuali 2 kali Wen Dongjun datang bermain dengannya, Feng Yu tidak pernah keluar rumah. Feng Yu pasrah dan belajar fisika, kimia, biologi, dan sebagainya di rumah. Ia sudah hampir melupakan hal-hal ini sejak lama, tetapi ia tetap belajar jauh lebih cepat daripada siswa pada umumnya. Alasan Wen Dongjun hanya datang menemuinya 2 kali adalah karena dia selalu diganggu dengan soal-soal fisika. Siapa sih yang mau menjelaskan soal-soal itu padamu selama liburan musim dingin? Orang tua Feng Yu sangat senang dengan inisiatifnya. Lihat, anak ini sungguh luar biasa. Dia tidak hanya fasih berbahasa asing, tetapi juga belajar dengan giat. Dia diterima di SMA setempat tahun ini, dan akan kuliah beberapa tahun lagi. Sekolah dimulai tepat setelah hari ke-15 bulan pertama kalender lunar. Keluarga Feng Yu tinggal di perusahaan pertanian. Meskipun tidak terlalu jauh dari kantor pusat pertanian, perjalanan ke sana dengan sepeda masih memakan waktu lebih dari setengah jam. Karena keluarganya berkecukupan, ia memilih tinggal di kampus. Pada hari pertama sekolah, Feng Xingtai menarik talinya, dan 55 anak pun mulai bergemuruh. 19 siswa SD dan SMP di perusahaan yang mulai sekolah hari itu akan ikut naik mobilnya ke kantor lapangan. Setiap orang membawa perlengkapan tidur dalam karung dan kotak kayu yang dapat ditaruh di bawah tempat tidur untuk menyimpan pakaian dan barang-barang lainnya. Sekolah, seperti pemerintah, libur 1 hari setiap hari Minggu. Kamu boleh pulang atau tidak. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini, sekolah tidak mengirimkan mobil untuk menjemputmu. Bak truk penuh sesak, banyak diantaranya naik bus ke kantor pusat untuk bersenang-senang atau urusan bisnis. Bus itu beroperasi bukan tanpa biaya. Perusahaan akan menanggung biayanya di akhir tahun. Setiap tahun,
Ada traktor yang bergantian menjemput dan menurunkan penumpang. Tahun ini, giliran Feng Xingtai, yang membuat Feng Yu sangat puas karena ia bisa duduk di kabin pengemudi dan tidak perlu berdiri di bak truk dan tertiup angin dingin seperti orang lain. Tentu saja, Wen Dongjun, putra kapten dan sahabat Feng Yu, juga duduk di kursi pengemudi. Suhu saat itu lebih dari 10 derajat di bawah nol, dan dengan angin sepoi-sepoi, napas yang dihembuskannya dapat membentuk embun beku di rambutnya. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mobil berhenti di bundaran. Semua penumpang turun dari bak mobil dan membuat janji dengan Feng Xingtai untuk kembali. Karena mereka bisa mendapatkan tumpangan, tentu saja mereka akan menabung untuk naik bus. Pertama, mereka pergi ke sekolah dasar. Siswa SMP seperti Feng Yu harus membantu siswa SD yang orang tuanya tidak bersama mereka untuk menurunkan barang bawaan, membawanya ke asrama, dan merapikan tempat tidur. Melihat putranya dengan sigap merapikan tempat tidur anak, Feng Xingtai semakin puas. Lihat, putraku sangat rapi, dia mewarisi ini dariku. Dia benar-benar lupa kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh istriku. Setengah jam kemudian, mereka naik kembali ke mobil dan tiba di sekolah menengah pertama. Tidak ada orang tua yang mengantar anak-anak mereka ke sekolah menengah pertama. Mereka semua saling membantu menurunkan barang bawaan dan kotak dari mobil, lalu membawanya ke lantai 2 sendirian. Asrama itu merupakan bangunan kecil berlantai 3, salah satu dari sedikit bangunan di pertanian itu. Lantai 3 ditempati para siswi, lantai 2 ditempati para siswi, dan lantai 1 digunakan sebagai ruang air dan asrama guru. Feng Xingtai menenteng sekantong barang bawaan di satu tangan, sementara Feng Yu dan Wen Dongjun hanya menenteng koper mereka sendiri dan tas sekolah di punggung, mengikuti di belakang dengan mudah. Melihat siswa lain berjuang membawa barang bawaan mereka ke atas, Feng Yu diam-diam merasa beruntung bahwa perusahaan telah mengirimkan mobil mereka sendiri kali ini, dan bahwa ayahnya adalah seorang pekerja yang sangat kuat. Ada 8 orang di asrama, dan mereka ditempatkan berdasarkan tingkatan, kelas, dan kelompok. Jadi Feng Yu dan Wen Dongjun tinggal di asrama yang sama, dan Wen Dongjun tinggal di ranjang bawah di bawah Feng Yu. Asrama ini menampung mahasiswa dari angkatan yang sama, tetapi dari 3 perusahaan yang berbeda. Secara umum, hubungan antar perusahaan lebih baik. Rombongan mereka sudah tiba lebih dulu, dan yang lainnya belum kembali. Mereka segera membongkar koper dan meletakkannya di tempat tidur, tetapi tidak membongkarnya. Semua orang sudah kembali, jadi saatnya membersihkan secara menyeluruh. Debunya sangat tebal. Selimut sudah terpasang, spray putih sudah dibentangkan, dan Anda tinggal membongkarnya. Sangat mudah. Setelah mengunci pintu, mereka pergi ke asrama lain untuk mencari anak-anak lain di perusahaan. Pasti tidak ada makanan enak di kantin sekolah saat siang. Jadi Feng Xingtai ingin mengajak mereka makan di luar, dan mengajak anak-anak lain di sekolah. Lagi pula, hanya ada 7 siswa SMP di sekolah itu. Saya berkendara pulang sekolah, menemukan sebuah restoran kecil, dan memesan makanan untuk 1 meja besar. Ketika akhirnya membayar tagihan, harganya kurang dari 20 yuan. Setelah membayar tagihan, Feng Xingtai pergi. Wen Dongjun, si ketua kecil, menyeka mulutnya dan berkata, "Siapa yang akan ke ruang video untuk menonton video sore ini? Tinggal di kampus akhir-akhir ini membosankan. Tidak ada ponsel, tidak ada warnet, bahkan tidak ada TV. Setiap hari, selain kuliah, saya bermain poker di asrama. Tetapi sejak seorang teman sekelas kembali dan memberitahu mereka bahwa ada ruang video di dekat sekolah, pergi ke sana untuk menonton video menjadi saat yang paling membahagiakan bagi mereka." Meskipun Feng Yu dan keluarganya memiliki bioskop di pertanian kecil mereka, bioskop tersebut hanya memutar film-film lokal pada hari libur, dan tidak banyak orang yang menontonnya. Fungsi terbesar bioskop tersebut kemungkinan besar adalah sebagai auditorium pertanian, tempat pesta-pesta malam diadakan. Feng Yu sudah beberapa kali pergi ke bioskop, tetapi semuanya diatur oleh sekolah dan benar-benar membosankan. Ia hanya ingat kalimat klasik pelajari matematika, fisika, dan kimia dengan baik, dan kau tak akan takut menjelajahi dunia. Jadi, mereka yang benar-benar ingin menonton film akan pergi ke bioskop. Mereka punya TV berwarna 17 inci, 3 atau 4 baris kursi, dan tiket seharga 10 sen per orang, yang memungkinkan mereka menonton film selama 3 jam, yang kira-kira sama dengan 2 film. Feng Yu dan teman-temannya sudah beberapa kali datang, tetapi selama musim bertani yang sibuk, mereka tidak pulang pada hari Minggu. Kali ini, ketika Wen Dongjun menyarankannya, semua orang langsung menerimanya. Sekolah baru saja dimulai, dan semua orang punya uang saku dari keluarga masing-masing. Melihat semua orang bersemangat untuk mencoba, Feng Yu pun tertarik. Saat itu, film-film seni bela diri Hong Kong, polisi, dan gangster sedang sangat populer. Tentu saja, serial God of Gamblers juga mulai bersinar. Banyak film klasik Hong Kong yang sulit ditemukan di internet pada generasi selanjutnya, tetapi sekarang dapat ditemukan di hampir semua gedung bioskop. Di ruang video, lebih dari 80% film yang diputar adalah film Hong Kong. Sementara sisanya adalah film dari Eropa, Amerika,
kawasan Asia Tenggara lainnya, dan Tiongkok. Film Tiongkok jarang ditonton. Selain menayangkan 3 film pada siang hari, Aula Video juga menayangkan 2 film pada malam hari. Tetapi film kedua tidak cocok untuk ditonton anak-anak. Ini bukanlah bagian yang paling menguntungkan dari ruang video. Keuntungan terbesar berasal dari penyewaan kaset video. Kini setelah kondisi kehidupan membaik, beberapa keluarga membeli VCR. Tetapi setelah menonton kaset video sekali, kaset tersebut tidak lagi berguna, sehingga hanya sedikit orang yang membelinya. Kebanyakan orang menyewanya. Ketika saya memasuki ruang video, pertunjukan ketiga baru saja dimulai. Itu adalah film polisi dan gangster klasik, A Better Tomorrow bagian 1. Semua orang membayar dan berdesakan di barisan depan. Posisi yang lebih dekat dengan TV berarti pandangan yang lebih jelas. Pemilik ruang video duduk di pintu, menggenggam komik Dragon Tiger Gate. Ia telah menonton semua film itu setidaknya belasan kali dan sama sekali tidak tertarik. Feng Yu membeli biji bunga matahari senilai 50 sen dan membagikannya kepada semua orang, memakannya sambil menonton film. Meskipun ia telah menonton film ini beberapa kali di masa lalunya, ia tetap merasa sangat menikmatinya sekarang. Pintu terbuka, dan embusan angin dingin berhembus masuk. Feng Yu melirik dan melihat 3 anak laki-laki, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, berjalan masuk. Sial, aku nggak mau bersih-bersih musim semi setelah sekolah dimulai. Dengarkan aku dulu, ya? Keluar dan tonton videonya, dan biar orang lain yang bersih-bersih. Hahaha, aku akan kembali dan mengambil 2 botol anggur lagi agar aku bisa minum beberapa minuman malam ini. Malam hari, nanti kita keluar makan dulu, terus nonton videonya malam hari. Versi malamnya lebih bagus, jauh lebih bagus daripada ini. Mereka bertiga mengobrol santai sambil membayar. Pemilik ruang video merobek selembar tiket buatan sendiri seukuran koin dari sebuah klip. Ada slot waktu di dalamnya, dan mempersilakan mereka masuk untuk menonton video. Ia kemudian menundukkan kepala untuk membaca komiknya. Kalian, ke belakang. Wen Dongjun mendongak dan mengabaikannya. Kita sudah di sini duluan, kenapa harus ke belakang? Sial, aku bicara dengan kalian bajingan kecil, apa kalian tidak mendengarku? Wen Dongjun berdiri dan berkata, kita sudah di sini duluan, kenapa harus mengalah? Kalau mau lihat, pergilah ke belakang atau cari tempat lain. Hah, dasar bajingan kecil, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Apa kau mau cari masalah? Pemilik ruang video mendongak dan melirik ke arah mereka. Jangan berisik dan tonton videonya baik-baik, kalau tidak aku akan menendang kalian keluar. Saat ini, mereka yang bisa membuka ruang video semuanya gangster. Kalau tidak, jika mereka bertemu dengan pembuat onar, mereka tidak akan bisa mengendalikannya. Saudara Wang, jangan khawatir. Aku akan memberi pelajaran pada bajingan kecil ini. Kalau mau tawuran, pergilah dan tawuran. Kalian tidak sanggup membayar kerusakan toko saya. Pemilik gedung video itu jelas mengenal ketiga orang ini dan tampak tidak peduli. Feng Yu melihat situasi semakin buruk. Perkelahian akan segera terjadi. Ketiga pria ini lebih tua, lebih tinggi, dan lebih kuat. Meskipun mereka bertujuh, mereka pasti akan dirugikan dalam perkelahian. Tetapi jika mereka menyerah saat ini, mereka tidak akan diganggu lagi. Ketika ia melihat usia ketiga orang ini dan merenungkan apa yang baru saja mereka katakan, ia tahu bahwa ketiga orang ini jelas bukan pekerja. Lagi pula, satu-satunya orang yang perlu membersihkan rumah pada usia ini mungkin hanyalah siswa sekolah menengah kejuruan di pertanian. Memikirkan hal ini, Feng Yu punya cara untuk menghadapi mereka bertiga. Paman saya Direktur Su dari kantor urusan akademik sekolah menengah kejuruan. Kalian bertiga dari sekolah menengah kejuruan, kan? Feng Yu berdiri, merasa seolah-olah ia berkata, ayah saya adalah Ligang di generasi selanjutnya. Sutradara Su? Sutradara Su yang mana? Momentum seorang pemuda jelas melemah, tetapi ia takut anak itu mencoba menakutinya. Su Lianglu, Direktur Su. Ada berapa Direktur Su di sekolah menengah kejuruanmu? Balas Feng Yu. Maaf, saya tidak tahu Anda keponakan Direktur Su. Orang-orang ini teman sekelas Anda, kan? Tadi itu semua salah paham. Saya hanya bercanda. Kak Wang, ambilkan 10 botol soda. Soda pun diantar, dan ketiga anak laki-laki yang lebih tua memasukkan sebotol ke tangan Feng Yu dan yang lainnya masing-masing. Lalu duduk di baris terakhir dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Feng Yu hanya tahu bahwa Direktur Su akan dipindahkan ke SMP Pertanian sebagai kepala sekolah dalam 2 tahun. Saat itu, biaya sekolah menengah kejuruan tidak murah, dan Direktur Kantor Urusan Akademik berwenang mengeluarkan siswa. Kalau mereka bertiga sampai memukul keponakan Direktur Kantor Urusan Akademik, kalaupun tidak dikeluarkan, mereka akan diberi peringatan keras, dan tidak akan ada kesempatan mendapat pekerjaan di unit manapun di pertanian setelah lulus. Yang lain tidak tahu kalau Feng Yu punya paman, Direktur Kantor Urusan Akademik di sekolah menengah kejuruan, tapi Wen Dongjun tahu itu tidak benar. Tapi, bisa menipu ketiga orang itu sekali dan mendapatkan sebotol soda untuk masing-masing itu keren banget. Setelah menonton kedua film tersebut,
Feng Yu dan yang lainnya berdiri dan bersiap untuk kembali ke sekolah. Semua orang di asrama seharusnya sudah kembali saat itu, sehingga mereka bisa kembali bermain poker dan mengobrol tentang hal-hal menarik dari liburan musim dingin mereka. Kak, ayo pergi. Minum-minum bareng kakak-kakak malam ini, terus mampir nonton videonya. Aku yang traktir, dan acaranya nanti malam pasti lebih seru. Ajak seorang anak laki-laki besar. Tidak, aku harus kembali ke sekolah. Guru akan memeriksa asrama malam ini. Meskipun Feng Yu tertarik dengan film malam, ia tidak akan menontonnya di usianya, apalagi menontonnya bersama mereka. Namun, Wen Dongjun justru tertarik. Di usianya, ia penasaran dengan hal-hal seperti ini. Ia ingin menontonnya, tetapi tidak menemukan kesempatan. Xiao Yu, tinggallah dan awasi. Feng Yu segera menggelengkan kepalanya dan berbisik, ayo cepat. Pasti akan ada banyak orang di sekolah menengah kejuruan malam ini. Kalau kita ketahuan, kita berdua akan dipukuli sampai mati. Wen Dongjun kemudian dengan enggan pergi keluar bersama Feng Yu. Tetapi dalam perjalanan kembali ke sekolah, dia terus berdiskusi dengan Feng Yu bahwa mereka harus pergi ke gedung video lain sehingga mereka tidak perlu khawatir bertemu dengan mereka. Feng Yu mendesah, sungguh pemuda yang impulsif. Kalian semua, berhenti di situ. Feng Yu menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka adalah 3 pria besar dari ruang video. UPS, kebohongannya terbongkar. Berlari. Ketujuh orang itu berlari menuju sekolah. Jika mereka bisa masuk ke dalam kampus, ketiga orang dari sekolah menengah kejuruan itu tidak akan berani menyentuh mereka lagi karena mereka akan ditemukan oleh pihak sekolah. Sialan, tangkap mereka. Beraninya mereka berbohong kepada kita. Ketiga siswa sekolah menengah kejuruan itu mengejar mati-matian dari belakang, sementara Feng Yu dan kelompoknya berlari mati-matian di depan. Ternyata setelah Feng Yu dan yang lainnya pergi, mereka bertiga bertemu dengan beberapa teman sekelas dari sekolah menengah kejuruan, salah satunya ternyata adalah kerabat Direktur Su. Mereka menemukan bahwa Direktur Su memiliki 3 saudara laki-laki dan tidak memiliki saudara perempuan sama sekali. Jadi dari mana keponakannya berasal? Feng Yu dan Wen Dongjun berlari cukup cepat, tetapi 5 anak muda lainnya tertangkap setelah hanya 100 meter. Insiden itu diprovokasi oleh Wen Dongjun. Feng Yu menipu mereka bertiga, jadi sangat sulit bagi mereka berdua untuk terus melarikan diri. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa kembali ke perusahaan. Biarkan mereka pergi, datanglah padaku jika kamu punya masalah. Wen Dongjun menepuk dadanya dengan tatapan yang benar. Baiklah, aku tidak bermaksud melakukan apapun pada mereka. Tapi mereka meminum soda itu. Aku akan membayar, kata Feng Yu dengan gembira. Benar, tapi apa kita kekurangan uang untuk membeli botol-botol soda itu? Kalau kamu mau bayar, ya bayar saja. 1 botol soda harganya $1, 10 botol soda harganya $10. Kalau kamu nggak bisa kasih tahu, tinju kita bakal buta. Astaga, sebotol soda harganya 5 sen, tapi katanya harganya $1. Ini jelas pemerasan. Anak-anak lain tentu saja tidak dapat menemukan jawabannya. Tetapi Feng Yu dan Wen Dongjun benar-benar mempunyai uang $10 di saku mereka. Biarkan mereka pergi dulu, aku akan memberi mereka uang, kata Feng Yu sambil mengertakkan gigi. Wah, mereka kaya banget. Oke, mereka boleh pergi. Tapi kami tetap ingin minum malam ini, dan uang di saku kami tidak cukup. Ketiga orang itu melihat bahwa kedua laki kecil itu berasal dari keluarga kaya, jadi mereka menyetujui $10 tanpa berpikir panjang, dan bahkan meminta lebih. Kamu melakukan perampokan, dan perampokan akan mengakibatkan hukuman pidana. Teriak Wen Dongjun. Perampokan? Siapa yang melihatnya? Apa kau punya bukti? Ini kompensasi yang kau berikan kepada kami, secara sukarela. Hahaha, aku bilang mereka berutang pada kita. Wajar saja kalau kita harus membayar utang. Kalian semua, kosongkan kantong kalian dan keluar dari sini. Ketiga orang ini berencana mengambil semua uang di saku mereka, tanpa meninggalkan apapun. Beberapa siswa SMP sedang berjalan tak jauh dari sana. Ketika mereka melihat Feng Yu dan kelompoknya dihadang oleh 3 siswa dari sekolah menengah kejuruan, mereka tidak hanya tidak datang membantu, tetapi malah berbalik dan melarikan diri. Merokok, minum-minum, dan berkelahi adalah hal yang lumrah bagi mereka di sekolah menengah kejuruan. Jika mereka dekat-dekat, mereka mungkin akan diperas atau dipukuli. Tepat ketika Feng Yu hendak menolak, ketiga siswa sekolah menengah kejuruan itu mengeluarkan pisau lipat dari saku mereka dan mengayunkannya di depan mereka. Cepat, orang-orang sedang menunggu untuk minum. Mau bantu kamu berdarah? Kecuali Feng Yu dan Wen Dongjun, semua siswa lainnya mengeluarkan uang dari saku mereka, ada yang 1 yuan, ada yang beberapa sen, dan menyerahkannya kepada 3 siswa sekolah menengah kejuruan. Melihat siswa sekolah menengah kejuruan itu melambai, mereka berlima ragu sejenak sebelum bergegas pergi. Feng Yu tidak menyalahkan mereka. Wajar jika anak-anak merasa malu. Ia sedang memikirkan bagaimana caranya agar uangnya tidak terbuang sia-sia dan terhindar dari kerepotan ketiga orang ini. Entahlah, apakah mereka mengerti tatapan matanya tadi, dan apakah mereka tahu harus kembali ke sekolah dan memanggil guru.
Sekolah itu hanya beberapa ratus meter jauhnya. Dan jika guru itu datang dengan sepeda, mungkin ia masih bisa menyelamatkan mereka. Kalian berdua, apa yang kalian tunggu? Mau aku bantu? Aku tidak akan memberikannya padamu. Bang! Wen Dongjun baru saja selesai berbicara ketika dia ditampar di wajahnya. Kelopak mata Feng Yu berkedut, dan kebencian di hatinya semakin dalam. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan ketiga orang itu, tetapi bagaimana cara memberi mereka pelajaran yang mendalam. Berani memukulku? Ayahku Kapten Kompi ke-6. Bang! Wen Dongjun ditampar wajahnya lagi. Kau masih bohong padaku? Kapten, kenapa kau tidak bilang kalau ayahmu direkturnya? Kalian berdua anak nakal, kalian menipuku. Kurasa kalian berdua pantas dihukum. Gangzi, Da Zhuang, periksa kantong kalian. Feng Yu menatap Wen Dongjun dengan sedikit rasa bersalah. Ia lupa bahwa pada masa itu, di sebuah pertanian kecil, kapten sebuah perusahaan juga seorang pejabat tinggi. Jadi masih ada gunanya untuk mengatakannya dengan lantang. Seandainya dia hanya mengatakan di ruang video bahwa ayah Wen Dongjun adalah kaptennya, mungkin itu akan berhasil. Namun, dia akhirnya mengatakan Direktur Su. Tetapi itu terbongkar. Akibatnya, bahkan ketika Wen Dongjun mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak mempercayainya. Tidak, aku akan membayarnya sendiri. Feng Yu tiba-tiba menjadi pengecut dan buru-buru mengeluarkan semua uang di sakunya. Akibatnya, ia tak sengaja menjatuhkan semuanya ke tanah. Totalnya ada 17 atau 18 yuan. Kenapa tidak lakukan ini lebih awal saja? Kau harus dipukuli dulu sebelum bersikap baik. Bagaimana denganmu? Cepatlah. Wen Dongjun menatap mereka dengan tatapan sedih dan marah, lalu dengan enggan mengeluarkan uang dari sakunya. Feng Yu diam-diam memujinya, berkata, ekspresimu hebat sekali. Setelah mereka mengumpulkan semua uang dan memasukkannya ke dalam saku, Feng Yu tiba-tiba duduk di tanah, memeluk paha sang pemimpin, dan menangis terseduh-seduh. Kau pikir kau bisa menindas orang lain hanya karena kau lulusan SMA? Kenapa kau mencuri uang kami? Aku sudah memberikannya padamu beberapa kali. Kenapa kau selalu datang untuk mencuri uangku? Apa yang kau bicarakan? Dasar bajingan kecil? Aku menerima uangmu karena aku sangat menghargaimu. Jangan tolak tawaranku. Lepaskan. Feng Yu mengerahkan seluruh tenaga kakinya untuk berguling-guling di tanah. Tubuhnya tertutup tanah dan ia tampak sangat berantakan. Mengambil uang mereka berarti kau meremehkan mereka? Siapa yang mengajarimu begitu? Suara muram terdengar di belakang ketiga siswa SMK itu. Sial, siapa yang berani ikut campur urusanku saat aku sedang melakukan sesuatu? Direktur Su. Direktur Su? Ketiga siswa SMK itu tercengang saat itu. Kapan Direktur Su datang dan mengapa mereka tidak melihatnya? Saat itu, mereka melihat bocah lelaki itu tergeletak di tanah, menatap mereka dengan mata berbinar-binar dan meratap dalam mulutnya, tetapi tidak meneteskan air mata sedikit pun. Sial, aku ditipu orang ini. Pantas saja dia senang sekali membayar tadi. Pantas saja dia mengucapkan kata-kata itu tadi. Ternyata dia melakukannya agar Direktur Su melihatnya. Sekarang dia kena masalah. Dia tertangkap basah merampok uang siswa SMP oleh Direktur Su. Tidak mungkin, dia harus lolos begitu saja. Kalian bertiga mahasiswa otomotif, kan? Sudah berapa kali kalian melakukan ini? Ayo kita lihat siapa yang berani kabur. Ketiga pria itu berhenti dan mencoba melarikan diri. Mereka semua sudah dikenali. Kemana lagi mereka bisa lari? Jika ini benar-benar membuat Direktur Su marah dan memecat mereka bertiga, bukankah mereka akan dipukuli sampai mati begitu sampai di rumah? Ini pertama kalinya. Ini benar-benar pertama kalinya. Omong kosong, ini kelima kalinya aku dirampok. Coba tanya dia sudah berapa kali dia dirampok? Teriak Feng Yu dengan leher kaku. Wen Dongjun juga mengerti. Karena mereka punya pendukung, ia pun menurutinya dan menunjuk wajahnya sendiri sambil berkata, lihat bagaimana mereka memukuliku. Mereka merampokku 6 kali tahun lalu. Dan sekarang mereka mencoba menghentikanku tepat setelah sekolah dimulai. Aku sudah memberi mereka uang, tapi mereka tetap memukuliku. Mata Direktur Su berkedut melihat Feng Yu dan Wen Dongjun yang kebingungan. Sepertinya para siswa SMK ini butuh disiplin lebih untuk membereskan kekacauan ini. Kemarilah, kalian berdua. Saya Su Lianglu, Direktur Kantor Urusan Akademik Sekolah Menengah Kejuruan. Jangan takut. Ceritakan tentang perundungan yang pernah kalian alami. Saya akan menanganinya untuk kalian. 1 jam kemudian, Feng Yu dan Wen Dongjun meninggalkan kantor sekolah menengah kejuruan dengan beberapa puluh yuan di saku mereka. Ini adalah kemurahan hati Feng Yu. Uang itu hampir cukup, jadi ia tidak meminta mereka untuk mengembalikannya. Kalau tidak, sesuai dengan jumlah yang disepakati Feng Yu dan Wen Dongjun, masing-masing dari mereka akan memiliki setidaknya 100 yuan lebih. Hahaha, Xiao Yu, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu tahu orang itu Direktur Su? Apa kamu pernah bertemu dengannya? Aku pernah melihat mereka dari kejauhan. Ketiga orang itu dalam masalah.
Direktur Su bilang mereka akan diberi peringatan keras dan harus mengkritik diri sendiri di depan semua guru dan siswa. Mereka harus menghindari kita saat bertemu lagi nanti. Benar sekali. Kalau mereka berani bertindak gegabah lagi, aku akan mengadu ke Direktur Su dan mereka pasti akan dikeluarkan. Meskipun sudah diberi peringatan keras, mereka masih punya kesempatan untuk bergabung dengan tentara. Kalau dikeluarkan, mereka hanya akan bertani seumur hidup. Tamparan-tamparan yang baru saja kuberikan itu sangat memuaskan. Tanganku masih sakit. Feng Yu bersikeras bahwa itu perampokan. Tetapi Direktur Su memohon ampun, dan Feng Yu pun berubah pikiran. Ia baru saja dipukuli, dan sekarang ia akan melawan. Feng Yu menendang mereka 3 kali. Sementara Wen Dongjun menggertakkan gigi dan menampar mereka dengan keras, membuat wajah semua orang memerah. Mereka berdua kembali ke sekolah, tertawa, dan mengembalikan uang yang telah dirampok dari kelima siswa tersebut. Mereka hanya menyebutkan bahwa mereka bertemu dengan Direktur Su, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kami bermain poker di asrama sampai lampu padam. Lalu kami berbaring di tempat tidur dan berbicara tentang hal-hal menarik yang terjadi selama tahun baru Imlek. Sebelum tidur, Feng Yu masih memikirkan bagaimana bisnis obligasi negara milik saudara iparnya berjalan. Sekitar sebulan lagi, saatnya menuai hasilnya. Keesokan paginya, Feng Yu diseret keluar dari tempat tidurnya yang hangat oleh Wen Dongjun. Ia terlambat ke kantin untuk sarapan. Feng Yu kesal. Kenapa SMP harus mulai jam 7? Tidak bisakah diganti menjadi jam 9 pagi sampai jam 5 sore? Duduk di ruang kelas, Feng Yu memperhatikan sekelompok anak berusia 15 atau 16 tahun yang dengan patuh meletakkan tangan mereka di atas meja. Ia tak kuasa menahan tawa, tetapi teman sebangkunya meraih tangannya dan menekannya ke meja juga. Lina, teman sebangku Feng Yu, adalah anggota komite belajar. Ia tidak hanya harus mendorong Feng Yu untuk belajar, tetapi juga harus mendorong Feng Yu untuk disiplin. Kelas pertama adalah bahasa Rusia. Feng Yu menguap, merasa mengantuk. Ceramah gurunya lumayan, tapi sangat membosankan. Lagi pula, dia berbicara bahasa Rusia lebih baik daripada gurunya, jadi bagaimana mungkin dia tertarik mendengarkan? Feng Yu, guru memanggil kalian. Lina, teman sebangkunya, menyenggol Feng Yu, membangunkannya dari tidurnya. Feng Yu, ada apa denganmu? Kamu tidak memperhatikan pelajaran di kelas pertama di hari pertama semester baru. Apa kamu masih ingin melanjutkan ke SMA? Feng Yu melengkungkan bibirnya dan berkata, Guru, saya tahu semua yang Anda katakan. Para siswa menertawakannya. Feng Yu mungkin siswa yang baik, tapi dia juga bukan siswa berprestasi. Dia bahkan membanggakan dirinya tahu segalanya. Bahasa Rusia itu sulit sekali. Siapa yang berani bilang dia tahu segalanya? Benarkah? Kalau begitu, terjemahkan kalimat ini untukku. Kamrat revolusioner proletarian hebat, Lenin, mengatakan bahwa moralitas dapat membantu masyarakat manusia naik ke tingkat yang lebih tinggi dan membebaskan mereka dari eksploitasi tenaga kerja. Feng Yu mengerutkan bibirnya setelah menerjemahkan. Hal-hal seperti apa yang tertulis di buku teks akhir-akhir ini? Guru bahasa Rusia itu menatap Feng Yu dengan heran. Apa anak ini sudah mempersiapkan diri sebelumnya? Dia bahkan belum mengucapkan kalimat ini, jadi bagaimana mungkin Feng Yu tahu? Silakan terjemahkan kalimat ini lagi. Feng Yu menerjemahkan 5 kalimat dengan sempurna, membuat guru dan teman-teman sekelasnya tercengang. Yang lebih mengejutkan lagi bagi sang guru, Feng Yu kemudian menceritakan sebuah lelucon dalam bahasa Rusia, yang tak seorang pun di kelas bisa mengerti kecuali dirinya sendiri. Teman-teman sekelasnya berbisik-bisik, Feng Yu benar-benar menguasainya. Dia bahkan lebih jago bahasa Rusia daripada gurunya. Apa sih yang Feng Yu lakukan selama liburan musim dingin ini? Kok bisa bahasa Rusianya berkembang secepat itu? Duduk dulu. Sekalipun kamu tahu sesuatu, kamu tidak boleh sombong. Dan kamu tidak boleh tidur di kelas. Setelah kelas, Wen Dongjun langsung menemui Feng Yu dan berkata, Xiao Yu, hebat sekali. Aku tidak menyangka bahasa Rusia MU begitu bagus sekarang. Sebenarnya, aku memang selalu mampu, tapi aku hanya tidak ingin menunjukkannya sebelumnya, kata Feng Yu dengan arogan. Feng Yu, bagaimana caramu mengucapkan kata ini? Apa artinya? Lina menunjuk sebuah kata Rusia di buku dan menguji Feng Yu dengan ragu. Shapton artinya traktor. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Lina dulunya adalah siswa terbaik dalam bahasa Rusia di kelas. Ia bukan hanya anggota OSIS, tetapi juga perwakilan kelas bahasa Rusia. Namun, kini ia telah dikalahkan oleh Feng Yu. Melihat ekspresi marah Lina, Feng Yu tersenyum sinis. Apakah harga diri gadis kecil itu sudah hancur? Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia tidak yakin. Teman-teman sekelasnya semua mengira Feng Yu pasti belajar selama liburan musim dingin. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mencapai kemajuan sebesar itu? Namun, hanya Wen Dongjun yang tahu bahwa Feng Yu memang belajar, tetapi ia belum pernah melihatnya membaca buku-buku Rusia. Ia lebih tertarik pada fisika dan kimia. Teman-teman sekelasnya kini diam-diam menganggap Feng Yu sebagai siswa terbaik. Banyak yang mengaguminya, kecuali Lina,
teman sebangkunya yang arogan. Ia bersumpah akan memberitahu Feng Yu dalam ujian bulanan ini bahwa ia adalah siswa terbaik di kelas. Feng Yu menghabiskan pagi hari mempelajari bahasa Rusia, bahasa Mandarin, biologi, dan politik dengan mudah. Bahasa Rusia sudah berumur 40-an, dan ia jauh lebih unggul daripada teman-teman sekelasnya dalam bahasa Mandarin. Seorang pria berusia 40-an bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang remaja dalam hal pemahaman. Teks-teks bahasa Mandarin klasiklah yang membuat Feng Yu pusing. Jika ia menemukan pertanyaan seperti itu dalam ujian, ia pasti akan menyerah. Dalam hal politik, Anda tidak akan pernah salah selama Anda memujinya dengan cara yang positif. Tatapan Lina perlahan berubah dari ketidakpuasan menjadi putus asa. Kemajuan Feng Yu terlalu pesat, dan ia tak mampu mengejar. Ia telah belajar keras selama liburan musim dingin ini, jadi mengapa selisih waktunya begitu besar? Feng Yu, apakah kamu menemukan seseorang yang bisa menjadi tutormu selama liburan musim dingin? Ya, tentara timur memberikannya kepadaku. Feng Yu mengangguk. Dia? Lina memalingkan muka dengan marah. Nilai Wen Dongjun mirip dengan Feng Yu, dan dia di atas rata-rata di kelas. Bagaimana mungkin dia bisa mengubah Feng Yu menjadi siswa berprestasi? Kalau kau tidak mau memberitahuku, jangan beritahu aku. Dan kau bohong. Setelah suatu pagi, berita bahwa Feng Yu tiba-tiba menjadi seorang jenius menyebar ke seluruh kantor guru. Guru-san, sebelumnya aku tidak menyadari Feng Yu ada di kelasmu. Tapi sekarang aku tahu kalau dia pintar. Benar sekali, Guru-san. Kenapa kelasmu selalu menghasilkan murid-murid yang begitu baik? Tidak seperti kelas kita yang penuh dengan anak-anak nakal. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang bisa masuk SMA. Kurasa Feng Yu akan jadi nomor 1 di kelas. Guru-san telah melahirkan murid berbakat lainnya. Para guru berceloteh memuji Feng Yu, membuat Guru-san bingung. Jika Feng Yu tidak datang ke Harbin tahun itu untuk menemuinya, ia tidak akan memiliki kesan yang mendalam tentang Feng Yu. Tapi sebagai wali kelas, bukankah dia sudah tahu siswa mana yang terbaik? Feng Yu hanya di atas rata-rata, dan dia masih harus belajar keras semester ini untuk masuk SMA. Bagaimana mungkin dia dipuji sebagai siswa terbaik di kelas? Tetapi karena semua orang memujinya, sebagai wali kelas, tentu saja dia menerimanya dengan senyuman. Sore harinya, adalah kelas matematika Guru-san. Untuk menguji pendapat guru-guru lain, Guru-san secara khusus memanggil Feng Yu untuk menjawab sebuah pertanyaan. Feng Yu tercengang ketika melihat soal di papan tulis. Ia telah mempelajari matematika tingkat lanjut dan menghabiskan beberapa hari mempelajari soal-soal aljabar selama liburan musim dingin. Jadi seharusnya tidak banyak soal matematika yang bisa membuatnya bingung. Namun, ia lupa bahwa matematika SMP dibagi menjadi 2 mata pelajaran aljabar dan geometri. Dan soal di papan tulis adalah soal geometri. Maaf, Guru, saya tidak tahu caranya. Feng Yu menundukkan kepalanya dan merasakan tatapan terkejut dari semua teman sekelasnya. Guru-san mengerutkan kening. Tidak. Pertanyaan ini sangat sederhana. Ia dengan santai memanggil Lina untuk menjawabnya. Lina berdiri dan menjawabnya dengan mudah. Sebelum duduk, ia menatap Feng Yu dengan bangga. Bukankah kamu murid yang baik? Bukankah guru selalu memujimu karena pintar? Apa kamu juga punya pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab? Feng Yu dipanggil untuk 3 pertanyaan berikutnya, tetapi ia tidak bisa menjawab satupun. Di sisi lain, Lina menjawab ketiga pertanyaan itu dengan mudah dan benar. Setiap kali sebelum duduk, ia akan menatap Feng Yu dengan bangga, dagunya terangkat semakin tinggi. Teman-teman sekelasnya juga mulai berdiskusi dengan suara pelan, mengatakan bahwa Feng Yu tidak sepintar itu, dan dia tahu jawaban atas pertanyaan ini. Kelas berikutnya adalah fisika. Feng Yu dipanggil, tetapi ia masih belum bisa menjawab pertanyaan. Kali ini, Lina tidak menunggu guru memanggilnya, melainkan berdiri dan menjawab pertanyaan. Ternyata ia juga tidak pandai fisika. Di kelas kimia, Feng Yu dipanggil guru untuk menjawab pertanyaan lagi. Kali ini ia menjawab, tetapi salah. Teman-teman sekelasnya mulai tertawa lagi, dan status Feng Yu di hati mereka berangsur-angsur berubah dari siswa berprestasi menjadi siswa miskin. Lihat, itu Feng Yu dari kelas 2. Dia bertingkah seolah tahu segalanya pagi ini, tapi ketahuan sore harinya. Kurasa dia akan kesulitan bahkan untuk sekolah menengah kejuruan. Seharusnya dia masuk sekolah menengah kejuruan. Benarkah? Wali kelas kami meminta kami belajar dengan Feng Yu sore ini. Ternyata dia sangat tidak seimbang dalam beberapa mata pelajaran. Kalau dia tidak lulus matematika dan fisika, tidak akan ada SMA yang mau menerimanya. Feng Yu berjalan dengan tenang di kampus. Sepulang sekolah sore itu, ia berjalan dari ruang kelas ke kantin, lalu dari kantin kembali ke asrama. Sepanjang jalan, teman-teman sekelasnya menunjuk-nunjuk ke arahnya. Feng Yu tidak repot-repot memperhatikan mereka. Ia membawa tas kecil dan perlahan berjalan menuju pintu asrama pengawas. Dang, Guru Siong, saya ingin menggunakan telepon. Telepon? Ada urusan apa? Tinggal tekan nomornya dan tutup setelah 2 dering. Tunggu teleponnya balik. Itu lebih murah.
Feng Yu tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia memperhatikan Guru Xiong membuka kotak kayu yang mengunci telepon dan memutar tombolnya. Halo, kantor pos power, siapa yang Anda cari? Saya mencari Li Shiqiang. Nama saya Feng Yu. Mata Guru Xiong terbelalak ketika melihat panggilan Feng Yu tersambung. Menjawab telepon 1 menit biayanya 20 sen, dan menelepon 1 menit biayanya 50 sen. Keluarga anak ini pasti berkecukupan. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya menghabiskan uang sebanyak itu? Halo, Xiao Yu, kamu bertanya tentang obligasi pemerintah? Begini, minggu ini saja kita sudah menghasilkan beberapa ribu dolar dari obligasi pemerintah. Suara rendah Li Shiqiang terdengar dari telepon. Tenang saja, Saudara Li. Itu cuma beberapa ribu dolar. Dalam beberapa bulan, ketika penghasilanmu mencapai puluhan ribu dolar sebulan, bukankah kau akan sangat bahagia? Feng Yu mengatakannya dengan santai. Tetapi Guru Xiong, yang duduk di kursi, memasang telinga. Apa-apaan? Menghasilkan puluhan ribu sebulan? Apa yang dia lakukan? Menghasilkan sebanyak itu dalam sebulan setara dengan gajinya selama lebih dari 10 tahun. Apa pekerjaan keluarga anak ini? Apakah mereka terlibat dalam spekulasi dan mencari untung? Bagus. Apakah orang-orang yang kau anggap meyakinkan itu? Kami sudah menetapkan harga beli tetap untuk mereka setiap hari. Kalau mereka bisa menurunkannya, itu hak mereka. Jangan khawatir, uang yang mereka tabung itu milik mereka. Sudah hampir Maret, kan? Kami akan membayar gaji mereka di bulan Februari sebelum akhir bulan. Mereka hanya bekerja beberapa hari di bulan Februari. Dan mereka masih dibayar? Hitung saja bersama-sama di akhir Maret. Li Shiqiang merasa ini tidak perlu. Bagaimana mungkin mereka dibayar kurang dari sebulan? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Ia masih belum bisa memahaminya. Kalau ia saja tidak tahu cara membangkitkan semangat kerja, bagaimana ia bisa menjadi pemimpin di masa depan? Saudara Li, bukankah aku sudah bilang dan berjanji kepada mereka bahwa kita akan membayar gaji mereka di akhir setiap bulan? Kalau penghasilan mereka tinggi, mereka akan mendapat bonus 5 atau 10 yuan. Belum sebulan, tapi sudah akhir bulan. Kalau saudara membayar gaji mereka, mereka akan lebih bersemangat bulan depan. Maret adalah bulan terpenting kita, jadi kita harus menukar semua uang kita dengan obligasi pemerintah. Baiklah, kalau begitu di akhir bulan, kami akan memberi mereka kredit berdasarkan jumlah hari. Saudara Li, kamu tidak boleh keluar di akhir pekan. Mereka harus bekerja. Selain itu, beri semua orang bonus tambahan 5 dolar di akhir bulan. Tidak apa-apa kalau kita tidak mengesampingkan akhir pekan, tapi mengapa kita masih memberi mereka bonus? Saudara Li, ini untuk membuat mereka bekerja lebih giat agar tidak malas. Lagi pula, mereka pasti bekerja sangat keras, kan? Benar. Kamu masih pergi dari rumah ke rumah bahkan di tengah salju lebat. Oke, aku akan memberikannya kalau kamu mau. Ngomong-ngomong, aku membelikanmu jaket katun baru. Jaket itu sudah dikirim ke sekolahmu. Seharusnya sampai dalam 2 hari. Terima kasih, Saudara Li. Tolong jaga adikku baik-baik dan jangan biarkan dia terlalu lelah. Katakan padanya bahwa hari-hari yang lebih baik akan segera datang. Keduanya mengobrol sebentar, dengan Feng Yu yang kebanyakan menjelaskan detailnya sementara Li Shiqiang mendengarkan. Setelah menutup telepon, Feng Yu tersenyum. Kakak iparnya masih sangat baik kepada keluarganya. Dia pasti akan memastikan kakak iparnya dan keluarganya menjalani kehidupan yang baik di kehidupan ini. Tuan Xiong, berapa harganya? Guru Xiong melihat jam dinding dan berkata, ya Tuhan, panggilan ini berlangsung selama 16 menit. 50 sen per menit, itu 8 dolar. Apa anak ini punya 8 dolar di sakunya? Tapi kalau dia tidak mengambil uangnya, dia harus menebusnya di akhir bulan. Dan dia tidak mampu membayarnya dengan gaji bulanannya. Ini semua salahku karena terlalu asyik mendengarkan sampai lupa mengingatkan anak itu kalau panggilannya terlalu lama. Nah, bukankah sudah kubilang untuk menutup telepon saat berdering dan bicaranya singkat? Kenapa lama sekali? Totalnya 8 dolar. Bagaimana kau akan menjelaskannya kepada keluargamu nanti? Wajah Guru Xiong hampir meringis. 8 dolar bukanlah jumlah yang sedikit. Jika keluarga anak itu tahu biaya menelepon semahal itu, apakah mereka akan memberikannya kepadanya? Namun Feng Yu hanya berkata oh dan mengeluarkan 10 yuan dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Guru Xiong? Butuh ganti baju? Nak, ini uang untuk jatah makanmu, kan? Kalau kamu kasih semuanya ke aku, makananmu mau kamu apakan? Feng Yu mengeluarkan setumpuk kupon makan lagi dari sakunya dan melambaikannya ke arah Guru Xiong ini semua kupon makannya. Aku tidak bisa menghabiskannya dalam sebulan. Guru Xiong sangat terkejut. Apa yang sebenarnya dilakukan keluarga anak ini? Mengapa mereka memberinya begitu banyak uang? Pakaian anak itu sepertinya biasa saja. Jadi mengapa dia menghabiskan uang begitu boros? Memikirkan hal ini, ekspresi Guru Xiong tiba-tiba menjadi serius. Nak, kamu tidak bisa mencuri uang dari rumah. Feng Yu sangat marah. Tidak baik guru ini terlalu bertanggung jawab. Mengapa dia meragukan segalanya? Guru,
Uang ini diberikan kepadaku oleh orang tuaku. Keluargaku punya mesin 55 dan 512. Kami menghasilkan banyak uang. Feng Yu pun menurut dan bersikap seolah-olah keluarganya kaya. Guru Xiong akhirnya menghela napas. Ternyata keluarganya memang kaya. Zaman sekarang, siapapun yang membeli mobil seharga 55 yuan sudah menghasilkan banyak uang. Apalagi mobil seharga 512 yuan. Penghasilan tahunan mereka pasti puluhan ribu, kan? Begitukah? Kalau begitu, kamu tidak boleh buang-buang uang sembarangan. Jangan menelepon seperti itu lagi. Buang-buang uang saja. Ini uang kembalianmu yang $2. Kembalilah ke asrama. Dari mana mereka mendapatkan uangnya? Tentu saja, uang itu dikompensasi oleh ketiga siswa SMK tersebut. Semua uang yang mereka bawa dari rumah sudah digunakan untuk membeli tiket makan. Feng Yu mengeluarkan beberapa kulit buah dan permen susu kelinci putih dari saku kecilnya dan bersikeras menyisakan sedikit untuk Guru Xiong untuk dicoba sebagai ucapan terima kasih atas perhatiannya. Melihat kulit buah dan permen susu di atas meja, Guru Xiong memasukkannya ke dalam sakunya, berencana untuk membawanya pulang untuk dimakan anak-anaknya di malam hari. Feng Yu tidak kembali ke asrama, melainkan pergi ke kelas untuk belajar mandiri di malam hari. Saat ini, belajar mandiri di malam hari bersifat sukarela, dan sebagian besar siswa yang datang ke sini belajar dengan giat, berharap bisa masuk SMA. Sedangkan bagi mereka yang berencana mengikuti ujian masuk sekolah menengah kejuruan, atau yang tidak berencana untuk ikut, mereka semua bermain kartu di asrama atau membuat manusia salju di luar. Lina, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Lina melirik Feng Yu dan berkata, bukankah kau membanggakanku tadi pagi bahwa kau jenius? Apa kau tidak tahu segalanya? Kenapa kau perlu bertanya padaku? Wah, gadis kecil itu masih menyimpan dendam. Feng Yu mengeluarkan kartu asnya dan mengambil beberapa camilan dari meja, menumpuknya di atasnya. Bahasa Rusia saya lumayan bagus, yang lainnya biasa saja. Satu pertanyaan untuk sepotong permen White Rabbit atau sepotong kulit buah. Nadanya agak mengingatkan pada orang kaya baru di film-film selanjutnya lepas landas, satu potong pakaian, dan segepok uang. Saya tidak punya apa-apa lagi, tapi saya kaya. Lina menatap kelinci putih besar itu dan berkata dengan leher kaku, jangan coba-coba menyuapku. Feng Yu merasa geli. Aku melihatmu menelan ludahmu dengan jelas. Bagaimana bisa dianggap suap? Ini kan pertemanan antar teman sekelas. Kalau kamu membantuku memecahkan masalah yang tidak ku mengerti, itu pertemanan. Kalau aku membagi setengah makananku denganmu, itu juga pertemanan. Oh, kalau begitu bawa pertanyaannya ke sini supaya aku bisa melihatnya. Bahkan sebelum membaca pertanyaannya, Lina mengambil sepotong permen White Rabbit, membuka bungkus permennya, memasukkan permen itu ke dalam mulutnya, dan menyipitkan matanya membentuk bulan sabit. Dengan bantuan camilan, Feng Yu akan meminta Lina untuk membantunya belajar setiap siang dan malam. Ditambah dengan tingkat konsentrasinya yang berbeda, nilai Feng Yu meningkat pesat. Entah kenapa, ketika Feng Yu kehabisan camilan, Lina berinisiatif membantunya belajar. Kemudian, ketika Lina punya camilan, ia juga berinisiatif untuk membagikannya kepada Feng Yu. Membaca sambil makan kacang kulit sapi sungguh menyenangkan. Gurusan, wali kelas, sangat terkejut. Feng Yu sebelumnya tampak seperti murid yang tidak suka belajar. Tetapi mengapa akhir-akhir ini ia begitu giat belajar? Apa yang menginspirasinya? Lagi pula, Feng Yu dan Lina selalu bersama setiap siang dan malam. Mungkinkah kedua anak ini? Ia bahkan berbicara secara khusus dengan Feng Yu mengenai hal ini. Ia mengatakan bahwa Feng Yu tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar, tetapi ia juga tidak boleh terlalu intens. Namun, Feng Yu berkata bahwa ia harus belajar dengan giat karena ingin masuk SMA di kota. Ia juga berolahraga setiap hari untuk bersantai, jadi ia meminta gurunya untuk tenang. Mendengar hal ini, Gurusan memberi Feng Yu beberapa nasihat lagi. Ia berkata, karena anak itu punya ide dan tujuan, biarkan dia mencoba. Ia juga merasa bahwa kedua anak itu tampak baik-baik saja dan hanya belajar bersama. Hasil ujian bulanan pertama sudah keluar. Saya mendapat nilai sempurna di mata pelajaran bahasa Rusia, dan nilai saya di mata pelajaran bahasa Mandarin, matematika, dan politik juga lumayan. Saya juga lulus biologi, fisika, dan kimia. Feng Yu, nilaimu sudah lebih dari cukup untuk masuk SMA cabang Kabupaten Haji. Kalau nilai sainsmu bisa ditingkatkan, kamu punya peluang masuk SMA di kota. Lina melihat rapor Feng Yu dan tampak lebih gembira daripada jika dia mendapat peringkat pertama. Ini semua berkat bantuanmu dalam pelajaranku setiap hari. Tapi nilaiku tetap tidak bisa menyamai nilaimu. Lina mengangkat kepalanya dengan bangga. Apa kau pikir kau bisa melampauku dengan belajar keras selama beberapa hari? Tapi mulai hari ini, kau harus membantuku belajar bahasa Rusia. Kita berteman. Feng Yu menjentikan jarinya. Ini masalah kecil. Ketika rapor ujian bulanan pertama diserahkan kepada orang tuanya, Feng Xingtai sangat gembira. Gurunya mengatakan putranya memiliki peluang bagus untuk masuk SMA negeri. Jadi bagaimana mungkin ia salah?
Tapi ada satu hal buruk tentang anak ini. Dia menghabiskan uang terlalu boros. Setiap minggu ketika dia pulang, dia meminta uang kepada keluarganya. Sekarang, pengeluarannya dalam seminggu lebih banyak daripada biasanya dalam sebulan. Namun, putra saya juga mengatakan bahwa pacar perempuan itu menghasilkan puluhan ribu yuan dalam sebulan terakhir dengan berdagang obligasi pemerintah di kota. Dibandingkan dengan ini, uang yang dihabiskan putra saya hanyalah setetes air di lautan. Feng Xingtai sering mendesa sebelum tidur malam, memikirkan betapa senangnya menyekolahkan putranya. Lihat, dia tidak hanya fasih berbahasa asing, tetapi juga tahu cara menghasilkan uang. Keluarga Feng telah melahirkan seorang jenius. Putranya ini memiliki masa depan yang cerah. Saudara Li, beritanya belum keluar. Di awal April, Feng Yu menelepon Li Shiqiang setiap hari. Mungkinkah ia salah ingat? Dan saat itu bukan bulan April tahun ini? Ketakutan terbesar Feng Yu adalah setelah kelahirannya kembali. Banyak hal akan berubah karena efek kupu-kupu. Jika obligasi pemerintah tidak lagi diizinkan untuk diperdagangkan, ia tidak tahu bagaimana lagi ia bisa menghasilkan uang dengan cepat dan aman. Dia tidak tahu beberapa penemuan generasi selanjutnya. Dia suka bermain dengan ponselnya, jadi dia tidak perlu tahu bagaimana ponsel dibuat, kan? Apakah dia hanya akan mengikuti metode Li Shiqiang dan mengumpulkan beberapa obligasi pemerintah berdenominasi kecil dari rumah orang untuk menghasilkan uang dengan menjalankan tugas? Kapan dia bisa menjadi jutawan dan memulai rencana besarnya? Saya belum membaca koran hari ini. Saya sibuk seharian. Tunggu sebentar, saya akan menelepon Anda kembali dalam 10 menit. Guru Siong, guru asrama, terbiasa dengan Feng Yu yang menelepon ke kota setiap minggu. Seseorang di keluarganya sedang berbisnis di kota, bisnis besar, dan menghasilkan banyak uang. Namun, fakta bahwa ia menelepon setiap hari selama 3 hari terakhir agak aneh. Feng Yu, kemarilah dan minum air. Ada apa? Aku melihatmu menelepon setiap hari beberapa hari terakhir ini. Apa ada sesuatu yang terjadi di rumah? Terima kasih, Guru Siong. Tidak ada yang salah di rumah. Itu urusan kakak iparku. Feng Yu tidak ingin bicara lagi. Semakin banyak dia menjelaskan, semakin merepotkan jadinya. Lagi pula, apa yang dia lakukan tidak melanggar hukum. Oh, wajar kalau pasangan bertengkar. Orang tuamu saja tidak sanggup, jadi kenapa kamu harus khawatir? Feng Yu. Kemampuan Guru Siong dalam mengaitkan ide begitu kuat sehingga saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas kepada Anda. Ding ling ling. Feng Yu meraih telepon itu secepat kilat sebelum Guru Siong sempat mengulurkan tangannya. Feng Yu, ini aku, Saudara Li. Beritanya sudah sampai. Shenyang akan dibuka pertama kali Senin depan, lalu Harbin dan 6 kota lainnya akan dibuka satu persatu dalam 10 hari. Obligasi pemerintah benar-benar akan dapat diperdagangkan dan diedarkan. Suara rendah Li Shiqiang terdengar dari telepon, tetapi kegembiraannya tak terelakkan. Saudara Li, pelankan suaramu. Aku bisa mendengarmu. Liburlah hari Senin dan pergilah ke Shenzhen untuk melihat harga obligasi pemerintah di sana. Kalau harganya tinggi, jual saja semuanya. Kalau harganya stagnan, gunakan uangnya untuk membeli obligasi pemerintah dan bawa pulang. Xiao Yu, kalau harga di Shenyang sama, pasti di Harbin naik, kan? Li Shiqiang masih agak khawatir. Sekarang dia sudah mempekerjakan 7 atau 8 pemuda untuk mengumpulkan obligasi pemerintah dari pintu ke pintu. Dan dia bisa mendapatkan beberapa ribu yuan sebulan. Belum tentu, tapi harga pasti akan naik di kota-kota lain di seluruh negeri. Kalau sudah waktunya, jual saja di tempat yang harganya lebih tinggi. Tanyakan saja. Jangan khawatir, aku punya rekan kerja di bank. Aku akan minta cuti ke bosku sekarang dan menghabiskan akhir pekan bersama rekan-rekanku. Baiklah, beli tiketnya jauh-jauh hari, berangkat minggu malam, dan sampai di sana Senin pagi. Begitu sampai di Shenzhen, naik taksi. Jangan khawatir soal harga, cepat dan aman. Xiao Yu, bisakah kau ikut denganku? Aku tidak percaya siapapun, dan aku membawa sekantong uang yang besar. Kalau aku pergi sendiri, aku takut tertidur. Banyak copet di kereta. Pada titik ini, Li Shiqiang mundur. Ia memiliki lebih dari 100.000 uang tunai dan obligasi negara. Jika uang itu dicuri, bahkan bunuh diri pun tidak akan cukup untuk menebus kejahatannya. Feng Yu juga memikirkan fakta bahwa ada banyak copet di kereta akhir-akhir ini. Jika ia benar-benar kehilangan semua uang dan obligasi negara, impian Feng Yu untuk membangun kerajaan ekonomi mungkin akan tertunda selama beberapa tahun. Baiklah, kalau begitu belilah 2 tiket kereta api dan aku akan pergi bersamamu. Setelah menutup telepon, Feng Yu membayar uangnya, berlari keluar dengan gembira, dan berteriak di taman bermain. Kesempatan akhirnya tiba. Tahun ini, saya bisa menghasilkan ribuan yuan setiap hari dengan membeli dan menjual obligasi pemerintah. Bahkan, saya bisa menghasilkan puluhan atau bahkan jutaan yuan setahun. Ini jelas bukan janji kosong. Feng Yu tidak pulang selama akhir pekan, meminta Wen Dongjun untuk memberitahu keluarganya bahwa ia sedang mengikuti kelas tambahan dengan gurunya dan baru akan kembali minggu depan.
Ia kemudian memberitahu wali kelasnya, Guru San, bahwa seorang kerabat lanjut usia di Harbin sedang sakit kritis dan ia akan menjenguk mereka. Ia berjanji akan kembali paling lambat hari Selasa. Ia bangun pagi-pagi dan naik bus ke kota. Setelah lebih dari 2 jam perjalanan yang bergelombang, ia akhirnya tiba di kota. Begitu turun dari bus, ia melihat Feng Danying berdiri di pintu masuk stasiun, melambaikan tangan padanya. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Kalau aku tidak datang, apa kau bisa menemukan tempatnya? Kakakmu, Li, sedang bekerja hari ini, jadi dia memintaku menjemputmu. Bagaimana kau bisa begitu gelisah? Bukankah bisnis obligasi pemerintah yang dijalankan kakakmu, Li, sekarang berjalan cukup baik? Dia bisa menghasilkan beberapa ribu dolar sebulan. Kenapa kau masih ribut-ribut begini? Keluh Li Danying sambil mengambil ransel dari tangan Feng Yu. Kakak, kamu gak ngerti. Tunggu saja, kita bakal dapat lebih banyak uang lagi nanti. Penghasilan lebih dari ini? Pamer saja. Aku dengar dari orang tuaku kalau prestasi akademikmu bagus akhir-akhir ini. Aku tidak akan bilang kali ini. Ikut aku ke Shenzhen untuk bermain sehari, lalu kembali ke sekolah. Kalau kamu tidak masuk SMA, aku tidak akan menghentikan orang tuaku memukulmu. Kak, kita taruhan yuk. Bulan depan, kita bisa dapat lebih dari 50.000. Percaya nggak? Siang harinya, Feng Yu makan siang bersama adiknya. Tetapi sore harinya ia pergi ke bank. Ia mengetahui bahwa harga obligasi pemerintah di Harbin masih setara, dan obligasi pemerintah senilai 100 yuan dijual seharga 100 yuan. Setelah makan malam, Feng Yu dan Li Shiqiang menaiki kereta, tas mereka penuh dengan obligasi negara. Feng Yu berjaga di paruh pertama malam, jadi ia membiarkan Li Shiqiang tidur terlebih dahulu. Ketika Li Shiqiang tak tahan lagi, ia membangunkannya. Li Shiqiang pun tertidur di tempat tidur. Akibatnya, ia tidur hingga subuh setelah turun dari bus. Li Shiqiang berhasil tidur lebih dari 7 jam hanya dengan merokok. Ia tidak minum seteguk air pun atau bahkan pergi ke toilet. Saudara Li, mengapa kamu tidak membangunkanku? Tidak apa-apa, kamu tidurlah sedikit lebih lama, aku juga tidak bisa tidur. Li Shiqiang bermata merah. Ada hampir 200.000 obligasi pemerintah di dalam tas itu. Bagaimana dia bisa tidur? Pukul 8, keduanya tiba di pintu masuk ICBC tepat waktu. Melihat mereka berdua membawa ransel, petugas keamanan melirik mereka beberapa kali lagi. Kawan, apakah Anda menerima obligasi pemerintah di sini? Staf ban menatap Feng Yu dengan heran. Sebagai kota pertama di negara ini yang membuka program percontohan, semua ban telah menerima pemberitahuan sejak lama dan tentu saja siap untuk transaksi obligasi negara. Namun, mereka tidak menyangka bahwa nasabah pertama adalah seorang anak yang sudah setengah dewasa. Tentu saja, ban kami telah menerima pemberitahuan bahwa obligasi pemerintah dapat diperdagangkan secara normal. Berapa harga obligasi pemerintah 100 yuan itu? Tanya Feng Yu cepat-cepat. Staf itu tampak bingung. Obligasi negara senilai 100 yuan, tentu saja, 100 yuan. Jepret, Feng Yu seakan mendengar suara hatinya sendiri yang hancur. Kok bisa? Bukankah harga obligasi pemerintah naik? Apa karena ini kota percontohan pertama, jadi harga obligasi pemerintah belum naik? Bagaimana dengan 500? Bagaimana dengan 1000? Bagaimana dengan 5000? Feng Yu bertanya lagi dengan enggan. Yang 500 yuan harganya 500 yuan, dan yang 1000 yuan harganya 1000 yuan. Kami tidak punya yang 5000 yuan sekarang. Feng Yu merasa staf ban menatapnya seperti orang bodoh. Ia terkulai di kursinya, merasa agak tersesat. Apakah ingatannya salah? Atau apakah sejarah telah terdistorsi oleh kehadirannya? Xiao Yu, tidak apa-apa. Kalau kita tidak bisa menghasilkan uang dari ini, anggap saja sebagai bunga. Aku lihat banyak yang bisa lunas dalam 2 atau 3 tahun. Li Shiqiang menepuk punggung Feng Yu dan menghiburnya. Saudara Li, tuliskan nomor telepon ban ini. Ayo kita ke CCB. Feng Yu tidak percaya. Ia pikir pasti ada perbedaan harga antar bank. Ia tidak percaya harga bank lain bisa serendah itu. Tetapi ketika saya tiba di CCB, jawabannya persis sama. Masih menuliskan nomor telepon, Feng Yu dan yang lainnya pergi mencari nomor berikutnya. Selama periode ini, negara mulai berfokus pada pengembangan bank-bank komersial. Selain Bank Konstruksi Tiongkok, Bank Industri dan Komersial Tiongkok, Bank Konstruksi Tiongkok, dan Bank Pertanian Tiongkok, bank-bank lain seperti Bank of Communication, Bank Pedagang Tiongkok, dan Bank Everbrick Tiongkok juga telah membuka cabang di ibu kota provinsi. Feng Yu dan timnya pergi dari satu bank ke bank lain untuk mencari tahu harga pasti obligasi pemerintah. Tetapi tanpa terkecuali, semua bank memberikan jawaban yang sama paritas. Setelah berjalan keluar dari bank terakhir, Feng Yu dan Li Shiqiang duduk di tangga, merasa lelah. Saudara Li, berikan aku sebatang rokok. Lupakan saja. Xiao Yu, ayo pulang. Kita menghabiskan banyak uang untuk ongkos taksi hari ini. Mungkin nanti harganya akan naik? Li Shiqiang menghibur. Namun,
Feng Yu tampak seperti orang gila, terus-menerus bertanya-tanya apakah ingatannya salah atau sejarah telah diubah. Ia tidak ingat kapan pria brilian di kehidupan sebelumnya itu mulai menghasilkan uang, ia hanya tahu bahwa itu terjadi setelah ketujuh proyek percontohan diluncurkan. Mungkinkah ia bertindak terlalu dini, dan obligasi pemerintah belum langka, dan harganya belum naik? Pada saat ini, beberapa orang melaju dan berjalan menuju bank. Begini, lebih baik beli obligasi negara daripada simpan uang di bank. Sama saja dengan deposito berjangka, tapi bunganya jauh lebih tinggi. Dan itu juga termasuk mendukung pembangunan nasional, kan? Hebat sekali. Tapi bukankah beberapa hari yang lalu mereka bilang semua obligasi pemerintah sudah terjual? Apakah mereka akan menerbitkan lebih banyak lagi? Bukan begitu. Tapi apa kau lupa di mana anakku bekerja? Koran bilang obligasi pemerintah sekarang boleh diperdagangkan secara normal. Artinya, kalau butuh uang mendesak, obligasi pemerintah bisa dibawa ke bank dan ditukar dengan uang tunai. Sangat praktis. Coba pikirkan, banyak orang yang butuh uang mendesak tidak mau datang untuk menjualnya sekarang? Kalau ada saham yang bisa dijual, ada saham yang bisa kita beli. Dan kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Kita bisa mendapatkan bunga 5 tahun hanya dalam 1 atau 2 tahun. Mata Feng Yu terus mengikuti orang-orang ini. Merekalah yang menerima berita dan ingin membeli obligasi pemerintah. Karena pembeli dan penjual sudah muncul, bukankah harga obligasi pemerintah akan berubah? Jika pasokan melebihi permintaan, harga tidak akan berubah. Tetapi bagaimana jika pasokan melebihi permintaan? Saudara Li, ayo kita makan dulu dan kembali setelah makan malam. Li Shiqiang membuka mulutnya dan mendesah. Kenapa dia begitu keras kepala? Wajar kalau guru sekolah itu salah. Dia menyewa orang-orang itu untuk mengumpulkan obligasi pemerintah dari pintu ke pintu. Dan dia bisa menghasilkan banyak uang setiap bulan. Li Shiqiang tidak terlalu berselera makan. Tetapi Feng Yu menghabiskan 3 mangkuk besar nasi dalam waktu singkat. Li Shiqiang mengira Feng Yu hanya berbicara. Tetapi setelah makan malam, Feng Yu benar-benar kembali ke ban untuk menanyakannya. Tetapi pihak lain mengatakan bahwa harganya masih sama. Namun kali ini, tidak ada kekecewaan di mata Feng Yu. Sepertinya kepercayaan dirinya telah kembali. Setelah menemukan sebuah toko kecil, Feng Yu memegang telepon dan menelepon beberapa ban berturut-turut. Ia masih menanyakan harga obligasi pemerintah. Xiao Yu, lupakan saja, ayo kembali. Tunggu sebentar lagi, ini akan segera berakhir. Sampai yang terakhir, Feng Yu masih belum menyerah. Xiao Yu, kita sudah ke Ban Huaxia 2 kali hari ini, jadi harganya pasti masih sama. Feng Yu menggelengkan kepala dan dengan mantap menekan nomor terakhir di kertas. Bank akan tutup 1 jam lagi. Ayo, naik, naik. Maaf, apakah harga obligasi pemerintah sekarang naik? Berapa nilai $100 sekarang? Li Shiqiang menghela napas, minggir, lalu menyalakan sebatang rokok. Setelah menutup telepon, ia segera membeli tiket kembali ke Harbin agar tidak menunda sekolah putranya. Berapa? 102 sen? Setelah menutup telepon, Feng Yu mengepalkan tinjunya dan melambai.